Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat? Oke, kalau gitu kita mulai sekarang pada bahasan sifat mekanik bahan. Pada saat Anda menarik sebuah karet gelang, dengan jelas Anda dapat melihat bahwa karet tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Demikian juga jika Anda duduk di atas sebuah kasur busa. Kasur akan mengalami perubahan bentuk. Sebuah lidi atau sebatang rotan dengan mudah dapat dilengkungkan. Demikian pula sebatang plat tipis dengan mudah dapat dilengkungkan. Setiap benda memiliki sifat lentur atau elastis. Sifat ini merupakan sifat bawaan dari setiap benda. Sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya dihilangkan disebut elastisitas. Sedang benda yang memiliki sifat elastisitas disebut benda elastis. Tidak semua benda memiliki sifat elastis seperti pada contoh yang sudah saya sebutkan di atas. Ada benda yang tidak memiliki sifat elastis atau elastisitasnya rendah, seperti keramik dan kaca, akan mudah pecah jika ditarik atau dilengkungkan. Benda yang setelah mengalami deformasi dan tidak kembali ke bentuk semula disebut benda plastis atau tidak elastis. Ada 3 hal utama yang harus diketahui dalam mempelajari sifat elastis dari suatu bahan, yaitu tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus elastisitas. Apabila pada sebuah benda diberikan gaya luar sebesar F, maka molekul-molekul pembentuk benda akan memberikan gaya reaksi untuk melawan gaya luar tersebut. Besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul persatuan luas benda disebut tegangan atau stres. Dalam suatu keseimbangan gaya reaksi dari molekul-molekul benda sama besar dengan gaya luar. Pada gambar terdapat sebuah batang logam berbentuk silinder yang panjangnya L0 dan penampangnya berbentuk lingkaran dengan luas A. Pada kedua permukaan benda seluas A tersebut diberikan gaya luar masing-masing F yang berlawanan arah. Sehingga besarnya tegangan sama dengan gaya luar dibagi luas permukaannya. Berdasarkan persamaan tegangan di atas bahwa tegangan yang dialami oleh suatu benda bergantung pada gaya luar dan luas permukaan benda, di mana gaya luar tersebut diberikan satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Pengaruh gaya luar F yang diberikan pada kedua ujung batang yang panjangnya LO adalah batang logam bertambah panjang sebesar delta F. Jadi demikian regangan yang dialami oleh batang, yaitu regangan sama dengan
pertambahan panjang batang dibagi panjang mula-mula. Regangan atau strain dapat didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula karena ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Pertambahan panjang benda bersatuan meter dan panjang mula-mula L0 juga bersatuan meter, sehingga regangan tidak memiliki satuan. Elastisitas suatu bahan dapat diketahui dengan membandingkan antara regangan dan tegangan yang dialami oleh suatu bahan. Perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu bahan disebut dengan konstanta modulus elastisitas atau modulus Young. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara regangan dan tegangan dari sebuah batang logam pada saat diberikan gaya tarik dari luar. Dalam interval O sampai A, besarnya tegangan sebanding dengan besarnya regangan. Tampak grafiknya berbentuk garis linier. Dalam interval ini, hukum Hooke berlaku dan titik A merupakan batas berlakunya hukum Hooke. Dalam interval A sampai B, besar tegangan tidak sebanding dengan besar regangan. Tetapi batang masih dalam daerah elastis dan titik B merupakan batas sifat elastis suatu batang. Dalam interval B sampai C, besar regangan yang timbul tidak sebanding dengan besar tegangan, maka daerah deformasi ini. Walaupun gaya luar mempengaruhi batang sudah ditiadakan, batang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jika dilakukan penambahan gaya luar sampai mencapai titik D, batang logam tersebut akan patah. Hukum Hooke adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke mengkaji jumlah gaya maksimum yang diberikan pada sebuah benda yang sifatnya elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghasilkan sifat elastis benda tersebut. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang benda. Tentu hal itu berlaku pada benda yang elastis atau dapat meregang. F sama dengan K kali delta X. F adalah gaya yang bekerja, K konstanta gaya pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Pegas dapat dimanfaatkan berdasarkan tingkat elastisitasnya. Contoh, pada rem sepeda motor dan pada standar sepeda motor menggunakan pegas tetapi yang memiliki tingkat elastisitas yang berbeda. Pegas dapat disusun secara seri dalam pemanfaatannya atau secara paralel. Kalau secara seri disusun ke bawah. Masing-masing pegas memiliki konstanta yang berbeda-beda, sehingga dicari konstanta gabungannya pada pegas yang disusun seri adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya. Kalau pada pegas yang disusun paralel,
maka pegasnya disusun berjajar. Sehingga konstanta pegasnya adalah K sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Ini adalah contoh soalnya. Ada dua buah pegas disusun seperti pada contoh dengan masing-masing konstantanya adalah 200 Newton per meter. Maka coba kamu cari konstanta penggantinya. Posisi A adalah pegas yang disusun secara seri. Posisi B pegas disusun secara paralel. Posisi C pegas disusun secara paralel dulu, baru diubah ke cara seri. Demikian pembahasan soal elastisitas dan hukum Hooke. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ingin bertanya. Kalau tidak, kita ulas sebentar ya. Jadi anak-anak, tidak semua benda itu dinamakan benda elastis. Ada pula benda yang dikatakan benda plastis, yaitu benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula jika gayanya dihilangkan. Contohnya apa? Kaca, keramik, seperti penjelasan Ibu tadi. Semoga penjelasan yang sudah Ibu berikan ini bisa dimengerti, bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan jangan keluar rumah ya, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.